kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Saudara semua kembali berdiri. Kita merasakan lawatan Tuhan pada sore hari ini. Karena dalam acara perayaan Natal, peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bila kita akan menyembah dan memuji, bukan karena kita hafal, tapi dengan iman kita katakan kepada Tuhan, seberapa mujizat akan terjadi dalam hidupmu, seberapa imanmu di dalam setiap kehidupan dan setiap acara demi acara yang kau imani pada sore hari ini. Kita akan pujikan satu pujian, ku yakin, dan kita semua yakin bahwa Allah ada di tengah kita. Balala, ipalala, sirala, sirala, balabala.
Yesus. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengabari tata kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas ya Tuhan. Dan Kau akan nyatakan mujizat pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya, kami memuji dan memuji nama-Mu. Pujian kami naikkan, kuasa surga bekerja. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jalan butuh buka jalan ya Tuhan. Yang sedih Tuhan dari penghiburan ya Tuhan. Karena Engkau laku yang dahsyat, Engkau laku yang luar biasa. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi pulang dengan kelepasan demi kelepasan yang daripada Engkau. Karena kami semua adalah lebih daripada pemenang. Nah, lama sekiranya kuasa kegelapan jahat mengganggu masalah iman kami tolak, kami katakan dalam nama Yesus keluar. Serahkan ibadah ini dari awal pertengahan harinya dalam nama Yesus. Kami bersyukur suara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan. Bersorak-sorai di hadapan Tuhan bersore hari ini. Kita rasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Dari pulau dan gunung, terdengar selalu lagu pujian semu bagi nama. Luar biasa, itulah bersuka cita pada sore hari ini karena kita tahu kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Menebus dosa umat manusia. Seharusnya kita semua binasa, tapi karena anugerahnya dia rela mati dan kayu salib sehingga kita semua boleh tebus olehnya. Kita akan pujikan satu pujian Malam Kudus.
HP-nya lampunya dinyalakan. Yang bawa HP, tolong HP-nya dinyalain. Ya, udah mulai berdiri. Dan kita akan ada penyalaan lilin, yaitu yang pertama Bapak Gembala Pendeta Nathan Suara. Yang kedua perwakilan BPI Ibu Gembala Pendeta Muda Martiningsi. Yang ketiga Bapak Pendeta Daniel Eko Merino. Firman Tuhan yang kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita percaya Allah ada dengan kita. Kita responi firman, renungan firman siang dan malam jadi rema dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan kita melihat kedahsyatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Himalah maka masih. Haleluya. Sidang. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
kami bersyukur kalau kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Sehingga dalam suasana Natal pada sore ini kami bisa beribadah bersama-sama, kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Engkau. Dan biar sore ini Tuhan kami diingatkan kembali tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, bahwa Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan yang kami harus hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar itu yang membuat kami menjadi kuat, kami tetap bersemangat di dalam Engkau. Sore ini Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Kau sampaikan bagi kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Ya, apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Saudara, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021 ya. Kiranya tahun 2021 menjadi tahun pemulihan dan berkat yang berkelimpahan buat kita. Amin. Saudara, sore hari ini saya rindu kita semua membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan atau khotbah pada sore ini berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Ya, di GBI ini menjadi sebuah tema nasional. Jadi semua GBI merayakan Natal dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Mari saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama ayat ini, Yesaya 7 ayat 14. Kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama sampai hitungan yang ketiga. Lalu kita baca dengan keras sampai telinga kita mendengar ayat yang kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Saudara, kalau kita baca konteks ayat ini, ya, sebenarnya ayat ini diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk diucapkan kepada Raja Ahaz. Ini sebuah pemberitahuan yang memberikan kekuatan kepada Raja Ahaz supaya Raja Ahaz tidak boleh takut, saudara-saudara. Kenapa Raja Ahaz tidak boleh takut? Permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Raja Ahaz? Kalau kita baca di pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya, ayat ini berkata begini, Yesaya 7 ayat 1 dan 2. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Rezin anak Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ternyata masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Yehuda, jadi Israel itu terpecah dua, kerajaan utara ya dan kerajaan selatan. Kerajaan utara ya namanya Israel, ibu kotanya di Samaria, dan kerajaan selatan namanya Yehuda, itu ibu kotanya di Yerusalem. Jadi saudara-saudara, Raja Yehuda ini yang namanya Ahaz dikeroyok oleh dua kerajaan, yaitu dikeroyok oleh Raja Aram dan Raja Israel. Jadi dua lawan satu. Ini sebuah peperangan yang tidak seimbang. Di ayat kedua dikasih tahu saudara-saudara, ya, jadi si Ahaz ini keturunannya Raja Daud. Ya, dikasih tahu Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Jadi dikasih tahu Raja Ahaz itu ternyata grupnya Raja Aram sekarang sudah kemah di daerah Efraim, udah deket banget sama kerajaan Yehuda. Karena berita itu saudara-saudara, Alkitab berkata hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan.
Saudara-saudara, sebuah reaksi yang sangat manusiawi ketika seseorang menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, lalu kemudian reaksinya apa saudara? Gemetar, ketakutan. Wah, kalau ada masalah gimana? Biasa saja, takut, atau sangat takut. Nah, kira-kira kalau dari 3 pilihan, Bapak Ibu pilih yang mana? Tapi kalau dari muka sih kayaknya Jemaat Bangun itu sangat tidak takut lah ya. Atau biasa aja, atau karena nggak kelihatan mukanya ketutupan masker nih. Namanya orang hidup, Bapak Ibu pasti punya masalah, pergumulan, ada saja. Saya aja saudara sebelum ke Wangon, saudara saya udah siapin semua saudara. Termasuk ban-ban mobil udah saya siapin. Jadi saya ya siapin lah gitu kan ya, yang gundul dibenerin sampai ya ada berkat, suruh ngerapin bannya dan sebagainya. Jadi dipastikan kondisi mobil juga bagus ya. Sebelum saya ke Wangon yang sebelumnya ini bulan November waktu bapak saya sakit juga saya usahain cek semua. Dilalah saudara minggu lalu, karena saya udah seminggu di Wangon. Karena minggu lalu saya mau ibadah sama papa. Jangan dulu ya, baru kali itu seumur hidup pendeta nggak boleh ke gereja. Demi keamanan ya harus nurut ya, kalau nggak nurut nanti kualat. Nah, jadi sudah Sabtu lalu saya berangkat sama istri saya. Wah, enak saudara. Udah gitu sampai Cipali saudara. Itu tiba-tiba karena sampai Cipali sekitar jam 10 malaman lah kira-kira. Ya kurang lebih hampir jam segitu, jam 9 atau jam 10. Tiba-tiba kok lampu dari itu dashboard dari intinya saudara tiba terang, bup, terus gelap. Wah, ada apa nih? Wah, udah tanda-tanda gak enak ini. Terus ada gambar keran saudara, gambar kerannya nyala, warna kuning. Waduh, ini soal pengalaman dulu saya pernah itu dinamo ampernya bermasalah saudara, akinya nggak bisa ngisi. Udah mati, tiba-tiba gambar aki yang merah nyala. Waduh, bener ini. Ya, soalnya kalau gambar aki yang bener kan, kalau kondisi mati motor baru nyala, begitu mesin hidup mati dia. Nah ini mesin jalan kok nyala. Waduh, tanda-tandanya ya. Bukan bunga asmara tapi aki udah mau mati nih. Waduh, bahasa Inggrisnya amsyong saudara-saudara. Wah repot ini kalau mati di tol nih. Waduh, udah masih jauh lagi ya kan. Gimana saya doa, Tuhan minta kasih karunia. Kalau boleh Tuhan, saya bilang ya, kan nggak boleh maksa sama Tuhan. Ya kalau boleh, ya kalau enggak sih awas aja ya. Oh nggak berani sama Tuhan ngancem. Kalau boleh Tuhan matinya sampai di depan rumah udah ya. Jadi saya doa sama Tuhan, wah udah saya kencang, saya kebut saudara, kencang banget saudara. Aduh itu jarum itunya saudara, akinya dari di tengah sampai ke kiri, waduh sampai kiri, sampai di pejagan keluar, wah terus saya kencang, saya udah nggak istirahat lagi lah, udah tadinya mau ngantuk, udah jadi nggak ngantuk saudara. Ya akhirnya sampai ya singkat cerita saudara, sampai di Aji Barang udah merah, waduh udah mau mati nih. Kemudian sampai turun ke bawah udah di garis itu udah mentok, ya kan? Saya pikir nih bapak saya kan tahu saya pulang nih, pasti dibukain pagar, ya kan? Jadi begitu buka pagar langsung masuk mobil saya kan? Begitu nyampe depan, wush, bener saudara, pagar belum dibuka. Waduh, gimana gua? Udah, wah turun dulu buka pagar, lari lagi putar, mundur set, begitu udah mundur sampai depan, mesin langsung, mati saudara. Wah. Untung mati di depan rumah, saya pikir ya. Aduh, nggak usah diderek ya, nggak usah didorong kan repot saudara. Saya punya istri 1 ya, anak 2, masih kecil-kecil masa jam suruh dorong ya kan nggak mungkin. Puji Tuhan, masih untung, masih syukur. Saya percaya semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi saudara-saudara, yang namanya kondisi yang sulit, maksud saya bisa dialami oleh siapapun juga. Saya udah ketar-ketir saudara-saudara. Seperti halnya Ahaz ketika dia dikepung oleh 2 kerajaan saudara-saudara. Mau dikeroyok. Ya, sebuah hal yang manusiawi. Ahaz kemudian merasa takut. Dia gemetar. Bukan hanya Ahaz yang takut. Hati rakyatnya juga gemetar, takut. Mungkin mereka berpikir ini peperangan yang tidak seimbang. 2 lawan 1 dikeroyok. Ya. Hari-hari ini mungkin kita juga mengalami sebuah kondisi-kondisi yang sulit.
rasanya kita sudah tidak mampu, rasanya kita sudah nggak sanggup. Ya, kita pikir masalah ini Tuhan terlalu berat. Seperti Ahaz, 2 kerajaan lawan 1, berat. Makanya kemudian saudara-saudara, Tuhan utus Nabi Yesaya. Dia bilang, yes, kamu temuin Raja Ahaz, kasih tahu pesanku buat dia. Apa pesan Raja Ahaz? Apa pesan Tuhan kepada Raja Ahaz? Ahaz di ayat 3 dan keempat, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Ayat 4, perhatikan apa pesan Tuhan lewat Yesaya kepada Raja Ahaz. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara, pesan Tuhan sederhana kepada Raja Ahaz apa? Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan jangan hatimu kecut. Ketenangan hati itu Bapak Ibu ada hubungannya dengan rasa takut. Kalau kita takut, kita nggak tenang. Saya kemarin juga agak takut, makanya nggak tenang, saudara. Bukan mati nang gili, ya kan? Mati di tengah jalan, repot, saudara-saudara. Nggak bisa tidur. Kalau orang nggak tenang, itu susah tidur. Bolak-balik, bolak. Sebelum saya ke Wangon, saudara, minggu lalu, beberapa hari sebelumnya, ada satu anak jemaat saya, saudara, dia cerita nggak bisa tidur katanya. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Soalnya hujan dari sore sampai malam, subuh sampai pagi. Biasanya pengalaman kalau hujannya dari sore sampai subuh besoknya, saudara, sampai pagi besoknya, itu biasanya saudara klaster yang di depan perumahan saya. Jadi perumahan saya kan ada beberapa klaster, itu pasti banjir karena sampingnya kalinya udah nggak nampung lagi air hujan yang kalau kepenuhan pasti meluapnya ke sana, saudara. Kalau klaster saya agak lebih tinggi, jadi sempat yang bulan Mei kemarin, saudara, waktu masih COVID juga, banjirnya cuma sampai pos security tempat saya. Tapi yang klaster depan, saudara, itu udah setinggi dada orang dewasa. Jadi rumah udah kelelep lah. Jadi udah ada yang kasurnya udah kemasukan air, apa yang dipindahin dan sebagainya. Jadi jemaat saya juga termasuk kena itu bulan Mei kemarin, saudara. Itu kena kebanjiran. Makanya waktu kemarin hujannya nggak berhenti, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Takut tengah malam airnya masuk, saudara. Wah, nggak bisa tidur, ya kan? Nah, jadi rasa takut membuat orang gelisah, nggak bisa tidur. Mungkin kalau ada jemaat GBI Wangon yang hari ini nggak bisa tidur, mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu pikirin. Apa yang dipikirkan? Mungkin masalah hidup, saudara, ya. Apalagi pandemi corona nggak selesai, ya. Dan kita tahu bersama, ya, corona ini sudah menghantam semua lini dari sektor kesehatan, sektor ekonomi. Waduh, banyak sekali tantangannya, ya. Yang bulan lalu saya khotbah di sini, saudara-saudara, saya cerita bahwa ya beberapa orang yang omsetnya turun usahanya, bahkan ada di anggota perwil saya, gembalanya cerita sama saya, ya, bahwa anggota jemaatnya di PHK, ya, mau kontrak rumah karena dia sewa rumah di Bedeng, nggak punya uang buat bayar rumah kontrakan, apalagi punya bayi, saudara-saudara. Waduh, makin menyulitkan, ya. Himpitan demi himpitan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, saudara-saudara. Belum lagi, saudara, ya, kemarin saya dapat minggu lalu, mungkin masih hitungan minggu lalu, ada adik kelas saya, ada 2 kayaknya itu yang meninggal karena COVID, ya. Dan lagi satu istrinya lagi dirawat karena suaminya meninggal, adik kelas di Karisma, adik kelas jauh sih, saya juga nggak terlalu dekat, ya, meninggal, saudara. Masih muda sekali umurnya, ya. Dan ini begitu rupa. Kemarin saya baru nyampe di Wangon, mungkin 3 hari yang lalu. Ada satu jemaat saya
WA saya, Pak, ya ini jemaat saya yang lama, si A, si B, suami istri kena COVID, sekarang lagi di Siloam. Jadi kalau bisa Bapak jangan busuk-busuk dulu, jangan main-main. Ya memang saya selama COVID, saudara, saya ngerem di rumah, putihin kulit, nggak putih-putih, saudara. Padahal kata mama dulu saya bayinya putih banget, ya kan? Mungkin karena waktu dijemur lupa dibalik, saudara. Jadi jadinya hitam begini, gosong, ya kan? Aduh, saya berusaha di rumah ngerem di rumah, kok nggak putih-putih, ya kan? Waduh, repot nih saudara ya. Jadi sudah, saya di rumah makan tidur, ya. Saya baca status teman saya lucu, ya. Mudik tahun ini di rumah dibikin jalur petanya. Asalnya dari kamar, lo mau ke dapur, lewat ruang tamu, ya kan? Mudik lagi lewat tamu. Wah, kreatif juga nih, ya kan? Ya kan? Ya, serba susah. COVID membuat kita ini susah. Tetapi saya melihat bahwa justru dalam kesusahan, dalam himpitan, saudara, Tuhan banyak melakukan cara-cara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Iya. 2020 ya, saya kemarin saya merenung, saya apa yang saya alami bersama tahun 2020. 2020 itu saudara, awal tahun, anak saya Christopher itu memang sekarang dia suka ikut-ikutan, saudara. Kemarin dia masukin cotton bud gara-gara lihat istri saya suka bersihin kuping saya gitu kan ya. Dia ikut-ikutan, saudara, kecolok, berdarah lagi. Aduh, lalu saya pergi ke satu klinik. Waktu saya masuk, saudara, waduh klinik itu ramai banget tuh, kayak pasar, ya kan? Udah nunggu dokternya lama, nunggu obatnya lama. Udah gitu begitu masuk, dokternya nggak dilihat lagi, langsung gini aja, saudara. Langsung ngomong begini, Pak, ini kayaknya nggak bisa pulih, Pak. Hah? Kok nggak bisa pulih? Iya, ini kayaknya gendangnya udah bolong ini, Pak. Jadi bapak anaknya nggak boleh berenang lagi, ya nggak boleh kena air. Gue boleh kemasukan air. Ini, aduh, saya bilang nakut-nakutin amat nih dokter. Waduh, saya sedih, saudara. Saya pulang. Terus saya ke kamar mandi. Sebenarnya niatnya nangis sih, berdoa, ya kan. Terus biar nggak kelihatan istri saya, biar kelihatan kita tegar, ya. Laki-laki harus terlihat kuat, strong, ya kan. Kedengeran nama istri saya. Begitu keluar dari kamar mandi, kamu nangis? Enggak, kata siapa? Oh, masa pendeta nangis, ya kan? Waduh, ralah, gitu. Padahal beneran nangis, saudara. Ya, ada istri saya, wih, kamu nangis. Sedih, saudara. Saya tuh apa ya, saudara ya? Sebagai bapak, aduh, kok gitu loh. Dulu pernah juga tuh. Jadi waktu saya awal tahun itu kan pakai ayat emas, saudara. Ayat emasnya itu dalamnya kertas, luarnya kapsul. Saudara ada yang pernah lihat nggak? Itu belinya di toko buku rohani banyak. Nah, mertua saya kasih. Itu bentuknya kapsul kayak obat begitu, dalamnya kertas, ayat emas isinya. Dimakan sama Christopher. Waduh, saya udah nggak mau keluar, saudara. Jadi tiap pagi kalau maaf ya, itu saya cari-cari, saudara. Saya korek-korek itunya kotorannya. Di situ yang angka. Aduh, kepriwe bingung, saudara. Waduh, Christophernya ada aja, kayak agak gemes gitu. Nah kemarin itu, iya, korek-korek kuping, saudara. Aduh, udah gitu saya bilang sama istri saya, yuk kita ganti dokter lah. Yang bisa lebih baik, saya bilang. Kata dokter bagus, ya, dokter Krakatau Steel, tapi kliniknya di satu tempat. Kita bawa ke sana. Akhirnya kemudian dokternya, ini dokternya bagus, saudara. Pak, ini memang ada sedikit luka di telinganya, tapi bisa sembuh. Wah, itu udah. Wah, ini dokter yang bagus ini, saya bilang gitu kan. Iya, tapi nggak boleh kena air dulu sampai beberapa bulan. Tapi kan poinnya bisa sembuh, bener, saudara. Nggak lama saya pulang ke dokter, saudara. Badan saya itu kayak panas, saudara. Panas demam, saudara. Ya, panas. Udah gitu pergi ke dokternya, udah dikasih obat demam, pulang nggak sembuh-sembuh, saudara. 38, pernah 39. Waduh, kenapa ini? Udah minum obat demam nggak sembuh, minum ke dokter nggak sembuh. Akhirnya saudara, jemaat saya bawa ke Siloam, saudara. Udah, Kak, ke Siloam aja, ke dokter udah ke Siloam. Sebenarnya ke Siloam cuma mau ke dokter umum, saudara. Tetapi suruh ceknya, saudara, dibawa ke ruangan yang corona. Bayangin, saudara, ngumpul di luar lagi. Ruangannya ruangan
darurat, saudara-saudara. Jadi nunggu di sana, dicek torak, karena begitu saya nafas, batuk, saudara. Waduh, udah tanda-tanda ini, ya kan? Langsung dikasih ini, dicek semua, ambil darahnya, bla 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 bla. Kemudian sampai kira-kira jam 9 malam, setengah 10 malam itu yang lainnya udah pada pulang, itu rumah sakit udah tutup. Jadi saya nungguin itu, saudara, sampai rumah sakit tutup. Di luar lagi angin-anginan, batuk-batuk, saudara. Jadi jemaat yang bawa saya bilang, aduh Kak, ini orang yang sakit aja bawa ke sini. Jadi orang yang sehat aja datang ke sini jadi sakit. Orang yang sakit datang ke sini tambah sakit. Jangan, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Akhirnya pulang, saudara. Pulang, istri saya di rumah sama Christopher. Ya udah gitu saya nggak tega lihat Christopher di depan pintu nyari papahnya terus. Akhirnya saya bilang sama istri saya Cynthia, udahlah kamu pulang dulu lah ke Semarang, biar saya sendiri nggak apa-apa, biar sembuh dulu, karena dokter bilang jangan deket-deket sama anak, ya. Lalu kemudian ada satu jemaat, ya jemaat saya yang lama itu dia dokter, saudara, langsung telepon, Pak, itu kalau dari ciri-cirinya itu Bapak bisa kena COVID itu. Ya, jadi saya tanya teman saya di Wisma Atlet, itu bisa COVID. Wah, langsung saya dapat WA lagi, COVID, katanya kan. Saya bilang, aduh enggak lah, masa saya kena COVID. Pikir-pikir saya ini ketemu siapa? Nggak pernah keluar negeri, udah jarang saya keluar negeri, ya. Keluar negeri terakhir itu 2004, ya kan? Berapa tahun yang lalu. Jadi waktu saya di Siloam, saya ditanya, Bapak sering bepergian ke luar negeri? Enggak sih, seringnya keluar kota, Cilegon, Serang, ya kan, itu kan keluar kota, ya. Enggak, terus saya pikir-pikir, saya khotbah terakhir di daerah Simpruk, Poris, sama di Salembaran, saudara, dekat bandara. Saya udah khotbah di situ dalam bulan Maret. Di sana saya cek jemaatnya sehat-sehat semua. Lalu setiap bulan saya rapat di BPD, di Serpong, teman-teman pendeta, nggak ada yang kena, semuanya sehat, baik. Jadi saya percaya waktu itu, ya, karena Maret itu awal-awal COVID, ya, saya bilang enggak, saya pasti bukan COVID, batuk biasa, ya kan. Nah, jadi akhirnya setelah istri saya ke Semarang, saya sendiri, akhirnya April sehat, dan puji Tuhan sampai hari ini saya sehat, saudara, ya. Dan di ronsen toraknya juga aman, bagus, saudara, dan saya terbebas, ya. Jadi saya lihat 2020 diizinkan Tuhan sakit. Belum lagi, saudara, mulai April saya baru sehat. Saya udah dikasih tugas, saudara, keliling-keliling, saudara. Ngapain? Bagi sembako buat hamba-hamba Tuhan. Nganter APD ke puskesmas, saudara. Di Cilegon tuh ada berapa puskesmas, saya bagi semua. Udah ada yang bilang, Pak, jemaat saya juga bilang ke istri saya, Bu, tolong kasih tahu Pak Daniel, jangan keliling-keliling puskesmas, sekarang lagi rawan. Karena di puskesmas saya dengar dari Bu Bidan, saudara, ada puskesmas yang kehabisan APD, harus pakai jas hujan dan sebagainya. Aduh, kasihan. Akhirnya kita minta bantuan, saudara. Kami dari BPD Banten ngedrop ke dinas kesehatan di Banten itu berapa ini paket, banyak sekali kita bagi, saudara. Lalu ke puskesmas sebanten kita bagi. Saudara-saudara, dalam perjalanan kami, saudara, sepanjang pandemi itu juga pergumulan, ya. Belum lagi, saudara-saudara, ya, jemaat cerita omset turun, ibadahnya online, ya kan. Terus terang, karena kami ini hamba Tuhan, hidupnya juga dari persembahan, itu menurun. Bukan cuma kami, hampir semua gereja-gereja berkata turunnya bisa sampai 60-70%. Ya. Jadi kalau kita khotbah soal tantangan hidup dan kesulitan, kita juga mengalaminya, saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur sampai hari ini, di sepanjang 2020, walaupun mengalami sakit penyakit, mengalami tantangan, mengalami kesulitan, kami bisa ada hari ini karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Waktu kami rapat, BPD rapat, saudara, ketua BPD Pak Samuel bilang, kita mau bantu hamba-hamba Tuhan di Banten. Wow. Jadi kita bantu yang sulitan siapa aja, khusus di wilayah saya, karena saya ketua perwil, saya mulai pantau siapa-siapa pendeta-pendeta gembala yang butuh. Jadi saya rekomendasiin gembala-gembala itu, nanti gembala itu ngobrol sendiri sama ketua BPD. Lalu saya dari perwil, saya ngomong sama bendahara, Pak, nanti nama-nama ini ya tolong dikeluarkan setiap bulan
buat pendeta-pendeta. Kita bantu dari Perwil. Jadi dari BPD dapat, dari Perwil dapat. Istri saya ngomong, "Pak, kamu kan ketua Perwil, ngajuin, lumayan." Katanya, dari BPD dapat, dari Perwil juga kalau bisa dapat. Malu lah, masa ketua Perwil minta, ya kan? Boleh aja sih, pasti dapat. Masa saya kan ketua Perwil, ketua BPD-nya Bapak rohani saya Pak Samuel. Masa saya minta nggak dikasih anaknya? Pasti dikasih. Apalagi saya ketua Perwil, tinggal tunjuk bendara transfer ke rekening saya, pasti mau. Tapi kan malu kucing, ya kan? Iya kan? Kucing tapi malu-malu. Nah, saya bilang sama istri saya, enggak lah. Kita mau mengalami Tuhan yang hebat, supaya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di belakang ada istri saya saksinya. Sepanjang Maret selama pandemi Corona. Terus terang saudara, kalau mau jujur ya dapatnya itu cuma cukup buat bayar rumah, karena setiap bulan rumah saya itu masih kredit, dit saudara. Itu cuma cukup buat bayar 2,5 juta buat bayar rumah, cicilan rumah itu saudara. Belum lagi bayar susu, ya beli susu anak. Susu anak juga tadinya beli yang murah saudara. Gara-gara yang murah, anak saya Christopher agak susah beolnya saudara. Jadi saya ngomong, ini gara-gara pengaruh susu. Kata Bu Bidan, ini pengaruh susu. Tadinya rasa madu, ganti vanila. Mereknya tetap sama. Ya udah, ganti vanila. Vanila ganti, masih tetap keras. Kayaknya perlu yang agak mahal dikit. Oh ya? Iya, kata Bu Bidan begitu. Ya udah, agak mahal dikit. Jadi masa pandemi Corona itu susu Christopher agak lebih mahal dikit, saudara. Masih keras juga. Pilih yang lebih mahal. Oh, anak sultan, ya kan? Lebih mahal, sama aja, keras juga, saudara. Jadi ya udahlah, berkatnya Christopher, susunya meningkat 2 level, saudara. Tapi ya tetap saya melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Karena itu saudara-saudara, seperti firman yang diucapkan kepada Ahaz, firman Tuhan berkata, jangan takut. Seperti yang saya alami. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu hari ini. Benar, saya tidak tahu. Apa kesulitan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Apakah itu kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan? Tetapi sore ini kita belajar saudara-saudara. Paling tidak ada 3 hal yang kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan. Di Yesaya pasal 8 ayat 23a. Yesaya pasal 8 ayat 23a berkata begini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Ini firman Tuhan kepada Yehuda, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami kesulitan, mengalami himpitan, mengalami masalah, saudara harus yakin bahwa pergumulan yang kita hadapi tidak akan selamanya. Amin. Kenapa? Karena yang pertama, penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dalam Korintus 10 berkata, kalau Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita mengalami pencobaan, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Hari ini apa pergumulan saudara? Corona membuat ibu-ibu menjadi guru dadakan. Hampir tiap hari marah-marah. Kadang-kadang marah-marah lagi Zoom, marah-marah. Cepat. Coba udah ada gurunya, saudara. Guru dadakan, udah pusing soal kuota, belum lagi pusing soal HP. Waduh, saudara, ada beberapa orang tua murid dulu alumni PAUD saya, saudara. Itu ada sekolah di negeri beberapa. Dia cerita sama saya, Om, saya ini pusing cari utangan. Loh kenapa Bu? Lah habis saya punya HP itu HP jadul, HP lama katanya. HP lama. Udah gitu pun HP smartphone lama juga. Dandut. Anak saya ada 2.
Satu anak harus bawa satu HP belajarnya. Aduh, pusing. Apalagi saudara pekerjaan suaminya itu biasa nyari-nyari ini saudara, barang-barang bekas gitu. Dia harus mulung. Mau nggak mau saudara dia cari utangan, pinjeman. Buat apa? Beli HP. Aduh, om saya ini, aduh hidup susah. Udah gitu juga dia lagi mindahin tempat tanah yang dia pakai sekarang, saudara, mau diambil, mau dipakai sama yang punya, jadi diusir, suruh pindah, jadi pusing ngurusin rumah sana, harus ambil barang, aduh pusing, ya. Belum lagi harus mau nggak mau orang tua harus belajar, ya, ngajarin anak, susah. Saya nggak tahu ibu-ibu di sini apakah adem ayam saja. Kalau Om Hanggi udah nggak pusing, yang pusing mau nikah kali. Ya kan? Oh, poponya yang pusing. Ada satu jemaat saya juga nggak mau pusing. Jadi waktu saya tanya, bos, gimana anak? Ah, itu mau urusan gurunya. Loh, kok urusan gurunya? Iya. Kalau ditanya, papi, mami, ini saya nggak bisa, pusing. Ya besok kamu tanya gurunya ya. Gitu sudah. Kamu pusing orang tuanya. Itu urusan gurunya lagi kan? Kamu pusing. Pergumulan hidup. Tetapi Tuhan berkata, ya tadi, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Udah utang tambah banyak, pemasukan kurang. Kemarin saya ngobrol lagi, saya suka nongkrong saudara. Artinya di PAUD saya itu kan cuma seminggu sekali. Jadi karena kalau saya ikutin kayak TK-nya negeri saudara, aduh saya tahu lah mereka nggak sanggup. Beli HP yang baru-baru tuh nggak sanggup. Jadi saya kasih solusi sama guru PAUD, saya ngomong. Karena mereka nggak bisa Zoom, ya udah seminggu sekali dikasih tugas. Seminggu sekali datang ngambil tugas, nyerahin tugas yang lama, ambil tugas baru, pulang. Udah gitu aja. Ya nggak usah pakai Zoom-Zooman. Udah kasihan nanti harus ngutang gara-gara beli HP, belum lagi bayar kuota. Udah nggak usah pakai begitu. Jadi saya setiap Senin saya datang, saya kontrol, saya lihat. Nah itu curhatan biasanya ibu-ibu itu. Waduh, udah susah sekarang cari jual barang aja, barang-barang bekas udah nggak ada yang mau kecuali bandar besar, saudara. Aduh, kesulitan yang luar biasa. Emang corona ini menghantam semua bidang, saudara, mengalami kesulitan. Ya, tetapi saudara, satu hal yang kita harus yakin, penyertaan Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, renungkan. Ya, namanya orang hidup pasti punya masalah. Tetapi setiap kita punya masalah, Tuhan berjanji selalu memberikan jalan keluar. Karena itu kita nggak boleh takut. Justru dalam kondisi-kondisi yang sulit, harus lebih banyak berdoa, banyak mencari Tuhan, banyak bersyukur, lebih dekat sama Tuhan. Jemaat saya, saudara, dia toko elektronik. Kemarin dia cerita sama saya, ya. Dia banyak mengalami mujizat banget, pertolongan-pertolongan Tuhan. Kalau dari hari-hari ya biasanya ada aja sih. Tapi omset memang jauh beda sebelum corona dan setelah corona. Tetapi cara Tuhan tolong dia luar biasa. Lagi pusing bayar tagihan, ada aja proyek-proyek yang Tuhan kasih sehingga bisa nutup tagihan. Kadang-kadang caranya di luar akal pikiran. Dan dia cerita, pokoknya kak, saya ini kalau toko sepi, saya naik ke atas karena rumahnya ruko, bawa buat toko, buat usaha, atas tempat tinggal. Dia bilang kalau toko sepi, tiap hari saya datang ke atas, saya selalu berdoa sama Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Sehingga jemaat yang lain pun, ya dia toko material, waktu dia cerita toko sepi, saya bilang, ya kamu gak usah takut. Pokoknya kalau tokonya lagi sepi, karena sebelahnya tuh kamar dia dulu pakai buat tidur, dia rumahnya di tempat lain, kamu masuk aja ke kamar sebelah, berdoa. Iya pak, saya sudah tiap itu berdoa. Dan sekarang saya lihat Tuhan memberkati hidupnya, walaupun dalam masa corona. Ini memang semua saudara, hampir semua saya tanya jemaat, semuanya menjerit karena omsetnya begitu jatuh saudara. Tetapi saya bisa melihat kesaksian-kesaksian yang hidup luar biasa yang mereka berikan. Bagaimana Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, luar biasa. Malah awal-awal corona ada satu jemaat ceritakan waktu saya tanya, kamu gimana?
Oh turun. Ada satu toko jemaat saya saudara bilang, kamu turun nggak? Oh enggak kak. Waktu corona pertama justru rame banget toko. Kenapa? Karena orang semuanya work from home, kerja di rumah. Jadi selama di rumah, dicek rumahnya yang rusak yang mana, yang jebol yang mana. Jadi pada banyak belanja. Waduh, memang Tuhan caranya memberkati itu luar biasa. Ya, gimana kan saudara? Kesaksian ya nanti akhir tahun. Bu Yono Sugianto, kesaksian. Senyumnya agak beda ini ya. Giginya kelihatan putih. Oke, yang kedua saudara-saudara, jadi badai itu pasti berlalu karena tidak selamanya kita akan mengalami pergumulan dan himpitan. Yang kedua saudara, pasal 8 ayat 23b dan pasal 9 ayat 1. Yesaya pasal 8 ayat 23b. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara bayangkan, daerah yang dulu berada di dalam kegelapan sekarang mengalami terang yang besar, saudara. Apa artinya? Artinya, saudara, penyertaan Tuhan membuat masa depan kita penuh harapan. Karena ayat ini, saudara-saudara, setiap jemaat di GB Wangon ini harus punya sikap optimisme yang tinggi. Tidak boleh pesimis. Kita ini harus optimis. Alkitab berkata bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mungkin kita merasa tahun 2020 ini kita sedang berjalan dalam masa kegelapan. Rasanya gelap, suram, gak kelihatan. Tapi justru saudara-saudara, di tengah kegelapan itulah lilin ini bisa menyala lebih terang. Amin. Saudara, ayat tadi di Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi oleh Tuhan 700 tahun kemudian. Sehingga ayat tadi dikutip oleh Matius pasal 1 ayat 23. Janji tentang kedatangan Mesias itu digenapi 700 tahun kemudian. Selama 700 tahun itu, saudara-saudara, bangsa Israel banyak mengalami kesulitan. Ya, belum lagi ya dibuang ke Babel, dijajah oleh ya Babel itu Syria, saudara. Belum lagi dijajah oleh Yunani, belum lagi dijajah oleh orang-orang Roma. Sehingga muncul ya orang-orang nasionalis Israel yang cinta negaranya memberontak, namanya orang Zelot. Jadi ada murid Yesus juga orang Zelot, itu kaum pemberontak. Ya, perpolitikan di Israel waktu itu benar-benar amburadul, apalagi dari jarak dari antara Maleakhi sampai Matius itu ada 400 tahun. 400 tahun Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak ngomong, ya semua orang melakukan apa yang benar menurut anggapannya sendiri. Ya, saudara bisa bayangkan kalau politik itu kacau, ekonomi pasti kacau. Ya, tidak ada jalan keluar, saudara. Ribut, berantem kayak apa ya? Siapa yang kuat dia yang menang. Ya mungkin perampokan di mana-mana. Saudara bayangkan kalau negara kita aja, kalau politiknya kacau, saudara. Waduh, ekonomi pasti ambruk. Ini aja Covid melanda, saudara. Bursa saham saya suka baca berita sih. Saya nggak punya duit banyak sih, cuma baca berita doang. Ya, itu bisa ekonominya turunnya jauh banget. Tapi sekarang pulihnya luar biasa, saudara. Perusahaan-perusahaan saya lihat banyak yang rugi. Ruginya bukan cuma jutaan, miliaran, triliunan. Makanya ada yang melakukan efisiensi, pemecatan, ya dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak kesulitan, kegelapan. Ya, coba kalau kita Indonesia ngalami kegelapan 400 tahun, waduh nggak ngerti deh apa yang terjadi. Baru 9 bulan aja itu udah sempoyongan, saudara. Ya, daya beli masyarakat menurun, makanya pemerintah berusaha ada banyak kasih bantuan. Supaya apa? Supaya daya beli masyarakat terbantu, saudara.
Ya. Tetapi firman Tuhan berkata ada anugerah dari Tuhan. Makanya berita Natal ini berita sukacita, Saudara. Di tengah-tengah masa kegelapan itulah Yesus lahir sebagai juru selamat, memberikan harapan baru. Ketika Yesus lahir, saudara-saudara, ada orang Majus dari timur, ya, yang kemudian melihat bintang, saudara. Bintang itu tanda juru selamat sudah lahir, Raja Damai yang memberikan harapan baru, saudara. Makanya di hari Natal ini tema kita Immanuel, biar itu menjadi sebuah harapan baru buat jemaat di GB Wangon. Tahun 2021 kita akan menatap itu penuh dengan harapan. Amin. Jangan pesimis, jangan putus asa, jangan lemah, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Kita punya Tuhan yang besar dan hebat. Jangan lihat kondisi kita hari ini. Saya sering ngomong soalnya dengan jemaat yang saya layani. Saya ingat benar. 2010 saya rintis jemaat KFC itu dari nol. Terus terang 2010 itu jemaat saya bukan orang-orang hebat, biasa-biasa, malah menengah ke bawah, so. Nggak ada yang menengah, malah di bawah semua. Benar. Tapi saya hanya mengaminkan kata-kata Bapak rohani saya. Pak Samuel tuh bilang saya, Nil, kamu terus khotbahin jemaat kamu. Ya, supaya menjadi jemaat yang hebat dan luar biasa. Kamu doain, karena hampir semuanya waktu itu anak-anak muda, termasuk pendetanya itu anak muda, imut hitam mutlak. 2010 saya belum menikah, saudara. Masih bujang ting-ting. Nah, sekarang bujang tong-tong ya. Saya sudah lihat ini perutnya makin maju, makanya saya diet, saudara. Oh, saya nggak mau kalah nih. Saya tadi pagi lihat, Pangling, ini mau nikah atau bukan ya? Takut saya salah sebut, ya kan? Karena saya lihat, waduh, rajin nge-gym, saudara. Wah, dietnya sukses. Benar ya Om ya? Sampai Pangling, wah saya bilang kamu hebat. Nah, saya juga belajar, tadinya perutnya segini, saudara. Wah, saya belajar. Ya, karena corona, makanya nggak boleh banyak-banyak, saudara. Harus irit berasnya, saudara. Enggak ada bercanda lah ya. Makan mah biasa aja ya, kemaruk makannya. Nah, saudara, jadi saya ingat pesan Bapak Gembala saya, Bapak rohani saya. Kamu latih jemaat, ya, dorong mereka jadi pengusaha. Jadi yang sekolah-sekolah waktu itu yang masih SMA, saya dorong jadi pengusaha. Makanya saudara, ada satu anak remaja saya dulu masih SMA, murid saya. Jadi gara-gara saya dorong jadi pengusaha, waktu lulus SMA, papanya mau kasih kuliah. Dia bilang, Pak, saya nggak mau kuliah. Loh, kenapa? Saya mau jadi pengusaha. Wih, kenapa nggak mau jadi kuliah? Teman kamu semuanya kuliah. Kamu kenapa nggak mau kuliah? Saya mau jadi pengusaha. Toh sama aja, ntar abis kuliah juga dia dicari duit juga. Jadi saya cari duit dulu nih. Curi start lebih awal dari teman-teman saya. Bener saudara. Papanya geleng-geleng. Jadi waktu lulus SMA langsung dibukain toko, toko material. Itu juga pengalamannya luar biasa itu. Jadi nguruk sawah, saudara, di Lingkar itu, di Cilkan dari Lingkar Selatan, nguruk sawah habis ratusan juta, udah dibangun tinggi, ambruk, saudara, ambruk itu ratusan juta, sampai papanya bilang, aduh, Pak Daniel, saya udah banyak keluarin duit, malah bangunannya ambruk, terus gimana kok? Mau lanjut nggak? Si dia maunya lanjut terus katanya. Gimana? Ya udah, lanjut. Saya bilang, waduh, saya sih ngomong enak keluarin duit ya kan. Bapaknya yang setengah mati, ya kan. Paginya lanjut, pindah ke tempat lain. Ini udah disewa padahal tempat lain. Dan saya lihat hari ini, saudara, ya itu kira berapa tahun yang lalu itu, sekarang kemudian 20 lebih lah. Dia punya usaha material maju luar biasa. Jadi kalau Imlek saya datang ke tempat papahnya, saya bilang, Pak Daniel terima kasih ya. Ini Pak Daniel yang dorong-dorong. Enggak Pak, saya enggak kok, saya bilang. Itu yang hebat anaknya. Ya, dia punya tanggung jawab luar biasa. Padahal dulunya, papanya suka bilang, wah kamu mah manja apa. Wah sekarang kalau tiap Imlek ketemu, waduh Pak Daniel terima kasih. Terima kasih. Ya, saya bilang yang hebat itu Tuhan dan dia. Lalu ada satu lagi, anak-anak saya sekarang ini saya lihat, aduh puji Tuhan diberkati jadi pengusaha-pengusaha ya, yang dulunya cuman cuci motor, sekarang ini saudara jadi punya toko material. Kan hebat, kadang-kadang kita itu nggak pernah kebayang saudara. Saya juga nggak pernah kebayang. Saya bilang sama istri saya waktu dia cuci motor,
kayaknya agak susah ini maju cuci motor nih. Ya, tapi sekarang jadi pengusaha, saudara. Waduh, saya senang kalau saya lihat ke sana besuk sama istri saya, lihat cerita usahanya makin baik, makin baik. Ada yang punya toko elektronik makin baik. Yang punya toko elektronik dulu saya dengar kesaksiannya, mau makan ayam goreng di warteg aja saudara-saudara mikirnya beberapa kali. Sekarang malah kadang ya berkati Tuhan. Kayak kemarin saya mau berangkat ke tempat dia, saudara, dia lihat, "Kak, itu ban mobil gundul yang belakang." Ah, masa sih? Oh iya, bulan depan deh. Pengeluaran lagi banyak Desember, ya kan? Oh ya udah Kak, ya udah hati-hati. Pulang saya. Begitu pulang, HP saya kan dipakai sama wakil gembala, Bapak Christopher. Jadi dipakai, mati HP-nya. Terus kira-kira jam 12 malam gitu, saya ngecas, saya tidur, saya bangun, saya cas. Begitu masuk, sudah saya buka WA. Wih, Kak, udah transfer ya, sekian, buat beli ban katanya. Waduh, puji Tuhan, emang rezeki anak soleh ya, berkat gak kemana saudara. Jadi besoknya langsung ganti ban saudara ya. Sampai mbaknya kemarin udah balik lagi. Loh Pak, kok balik lagi? Iya, sekalian aja, nanggung kalau ganti cuma satu gitu kan ya. Jadi ganti dua-duanya diganti saudara. Saya bisa melihat bahwa, oh ternyata semua itu ada waktunya. Saya bisa melihat karya Tuhan di jemaat saya itu luar biasa. Karena saya dorong jemaat di GBI Wangon, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Jangan lihat yang lalu-lalu, karena Tuhan bisa mengubah kondisi kita yang lalu mungkin penuh dengan kekurangan, tetapi di masa depan Tuhan sanggup memberkati kita dengan berkelimpahan. Kita juga jangan pernah melihat orang sebelah mata hari ini. Jangan pernah menganggap remeh orang lain hari ini. Sebab hari ini mungkin dia jadi orang yang biasa-biasa, tapi belum tentu di kemudian hari dia jadi orang biasa. Tuhan sanggup angkat seseorang dengan luar biasa dan dahsyat. Benar saudara? Asal kita semua ini saudara yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kalau dengar cerita papa tentang Mas Solihin, ya mana Mas Solihin? Enggak ada. Pagi. Saya senang, waduh usahanya makin maju. Saya doa nih Mas Solihin jadi pengusaha-pengusaha hebat. Hari ini siapa? Lucky juga bisa, Charles juga bisa, Asap atau Bulung juga bisa. Ya, kayaknya Bulung udah punya tampang jadi kayak bos nih. Haleluya. Makanya cepat lu lamar. Saya ingat Pak Samuel Kusnadi itu cerita, Nil, nanti kau lihat berkatnya beda waktu kamu single sama nikah. Ntar waktu nikah berkatnya 2 kali lipat. Wah, saya aminin aja. Udah, Bulung nikah berkatnya bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Men, calonnya yang mana? Udah ada. Mau saya cariin. Di Cilegon banyak stok, saudara. Mau yang tua muda banyak ya. Nah, jadi semua ada waktunya. Dulu kita mengalami masa suram, kegelapan, tetapi kita yakin akan ada masa depan yang cerah. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama surah Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11. 1, 2. Yeremia. Oh, lewat situ aja di depan. Oke. Yeremia. Lihat di depan ya. Yeremia 1 ayat 11 ini. Yeremia 29. Oh, oke, saya buka di sini ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yakin saudara-saudara, rancangan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan yang penuh harapan. Makanya hari ini saudara tidak boleh berkecil hati dengan kondisi saudara sekarang. Tidak boleh. Kalau saudara mengecilkan diri saudara, berarti saudara sedang mengecilkan Tuhan saudara yang besar dan hebat.
Jangan. Jangan bilang, aduh aku nih anak siapa ya, anak orang lah. Iya. Aku mau cuman orang kecil, minder. Ya. Kadang-kadang orang lihat saya, kok kamu tuh kayaknya terlalu percaya diri ya. Kenapa sih? Ya kamu kok kayaknya kayak nggak pernah minder apa ya, tahu aja. Ya minder aja, tapi buat apa saya bilang? Harus percaya diri, kenapa? Tuhan kita ini hebat. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, makanya waktu tahun lalu, Desember tahun lalu, saudara-saudara, saya disuruh khotbah oleh Pak Samuel Kusnadi, beliau ketua BPD. Itu saudara bisa bayangin, perwil 1 sampai perwil 5 itu yang khotbah dari BPD, saudara-saudara. Jadi waktu Natal Desember tahun 2019, ya, itu Natal khusus pelantikan pengurus perwil. Jadi Desember, jadi perwil 1 sampai 6, kami ini dari Banten ada 6 perwil, saudara-saudara. Perwil 1 sampai 6. Ya, tapi perwil 1, 2, 3, 4, 6, 5 perwil, itu yang khotbah dari BPD, diutus dari BPD, yang khotbah BPD. Tetapi khusus perwil 5, itu yang khotbah ketua perwil 5. Saya juga hampir heran, saudara. Saya bilang, si Om Samuel, Nel, kamu nanti yang khotbah di Natal perwil 5, kamu yang khotbah. Loh kan Om Samuel datang, kenapa enggak Om yang khotbah? Enggak, Om backup dari belakang. Supaya semua tahu, walaupun kamu ketua perwil paling muda, kamu didukung sama BPD. Waduh, saya hatinya jadi gede, saudara. Bener, saudara. Wow. Waktu diumumin di kantor juga, ini Daniel Eko, ketua perwil termuda. Wah, dari perwil 1 sampai 6, ketua perwil 5, yang paling muda, imut, ya, hitam mutlak. Tapi saya merasa disupport, saudara. Ya, saya merasa didukung. Jadi kenapa saya harus minder dan malu? Saya harus percaya diri. Kenapa? Karena Tuhan saya hebat dan luar biasa. Saudara juga harus menyadari bahwa saudara anak Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah lihat kondisi kita yang kurang. Kan biasa kalau ya anak muda kan biasa dianggap sebelah mata, dianggap kurang, kamu nggak ada pengalaman. Saya ini bersyukur, saudara, kadang-kadang ya Tuhan izinkan saya tuh lewati pengalaman-pengalaman hidup yang berat, tetapi saya melihat ujungnya itu, hari depan itu dahsyat. Saya ingat benar, saudara, saya belajar mengembala itu tahun 2003. Waktu itu umur saya 24 tahun, saudara. Itu sebenarnya rencananya saya 2002 saya datang ke Cilegon. Lalu saya cuma ngomong sama gembalanya, Pak, saya di Cilegon setahun ya. Karena 2003 setahun berarti saya mau pulang ke Wangon, mau bantu bapak saya pelayanan. Ya udah setahun, enggak apa-apa. Jadi pas 2003 September saya masih ingat benar, saudara. Itu udah waktunya saya pamitan. Jadi saya udah rancang, saudara. Jumat saya pamitan sama pengurus gereja, Sabtu saya pamitan sama gembalanya, Minggu saya pamitan sama jemaat di gereja, saudara. Dan Senin saya pulang naik bus ke Wangon. Itu planningnya, saudara. Tapi Jumat saya pamitan sama pengurus, istri salah satu pengurus lagi ke Jakarta. Suaminya bilang mungkin sama istrinya, jadi nyuruh saya SMS, Pak ditunda aja minggu depan berikutnya, kan sama pulang pamitan besok sama pamitan minggu depan sama aja. Iya juga sih, ya udah deh, ambilnya minggu depan, nggak jadi pamitan besoknya, saudara. Dilalah Sabtu, Minggu, Senin, saudara, gembalanya meninggal. Gembalanya meninggal, langsung saya, lo katanya, jangan pulang. Kalau lu pulang kemarin katanya, ini siapa yang ngurusin? Akhirnya saya ngurusin lah, saudara. Jadi saya bantu pengembalaan di situ dari umur 24 tahun. Saya pikir-pikir ya, sekarang saya mikir, wah dulu tuh Tuhan kasih kesempatan saya, kasih karena luar biasa. Belajar mengembalakan, umur 24 tahun, ngatur orang, 500 orang, saudara. Semuanya juga bukan orang-orang bodoh, orang-orang hebat, orang kaya. Kok mau ya dulu itu ya diatur-atur sama anak muda umur 24 tahun. Itu jarang-jarang, saudara. Waduh, saya dulu susah payah, saudara. Saya belajar. Baru khotbah pertama kali, ini pengakuan orang itu waktu itu. Ya sekarang udah meninggal. Dulu dia ngomong sama saya, Nel, dulu itu saya itu waktu kamu khotbah, saya senggol istri saya nggak mau dengerin kamu khotbah. Saya bilang sama istri saya, itu anak muda kemarin sore bisa-bisanya khotbahin kita, katanya kan. Saya nggak mau denger. Lama-lama, saudara,
dia suka dengar saya khotbah. Jadi kalau saya nggak khotbah, selalu ditanya, itu si Daniel kapan lagi kok nggak khotbah lagi katanya. Ya jadi, waduh, saya belajar mengembala, melatih, dan kemudian memperhatikan orang. Saya belajar. Walaupun saudara, saya waktu itu menyadari saya nggak kuat, saya nggak mampu, karena banyak kesulitan yang saya harus hadapi. Tetapi saya hari ini bisa melihat, ternyata Tuhan ngajari saya. Dari saya muda, umur 24 tahun, saya diminta jadi pemimpin di sana. Sampai akhir 2010, saya waktu itu saya masih ingat kalau ada perkumpulan selalu dibilang ini gembala termuda, ini gembala termuda. Loh, baru 24 tahun saudara. Kumis aja kayaknya belum tumbuh waktu itu. Ya, saya belajar saudara. Waduh, iya benar saya belajar. Sampai kemudian saudara, hari ini saya jadi ketua pergumulan termuda. Selalu identiknya termuda. Jadi dianggapnya kayak wah paling muda. Tapi saya percaya ada hari depan yang besar, yang hebat, luar biasa. Tuhan sediakan buat hidup saya. Amin. Kalau Tuhan sediakan masa depan yang hebat buat diri saya, hal yang sama Tuhan sanggup sediakan hari depan yang penuh harapan buat saudara, buat bapak ibu sekalian. Jadi kalau hari ini kita mengalami pergumulan, jangan pernah takut. Karena penyertaan Tuhan membuat kita punya masa depan yang gilang, gemilang. Yang ketiga, terakhir. Haleluya, terakhir. Saya lega ya. Ini boleh lama-lama Pak? Hah? Sedikit lagi, berapa menit? Sejam? Saya ingat di Cilegon cuma sejam, saudara. Ini lebih ya Pak ya? Wah, ini karena Natal khusus ya. Istimewa. Terakhir yang ketiga, ini cepat. Yesaya 29 tadi, saudara, ayat Yesaya 9 ayat 2a. Yesaya pasal 9 ayat 2a. Yesaya pasal 9 ayat 2a berkata begini. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan membuat kita mengalami sukacita dalam kesukaran. Ya, kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita punya sukacita. Sekali lagi, kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat kita mengalami sukacita. Kita Filipi, saudara-saudara, di sana disebut sebagai kitab sukacita. Kenapa? Karena kitab Filipi, saudara, Paulus banyak menulis tentang sukacita. Bersukacitalah. Walaupun saat itu Paulus sedang berada di penjara, dia mengalami siksaan, dia mengalami aniaya karena Injil, dia di penjara. Tetapi justru di penjara itulah dia memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Saudara, sukacita sejati terjadi bukan ketika kita punya uang banyak, dan bukan ketika kita sedang mengalami banyak berkat. Sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita sekalipun kita berada dalam pergumulan dan tantangan hidup. Ciri khas orang Kristen itu apa Bapak Ibu? Apa ya ciri khasnya? Bernyanyi. Ya. Bernyanyi ciri khasnya orang Kristen. Biasa ibadah-ibadah kita bisa melihat ya, semua agama ada khotbahnya. Tapi nyanyi-nyanyi kayak kita penuh dengan sorak-sorai, itu hanya ada di sini Bapak Ibu. Ya, ada lagunya tuh Sulam Minggu zaman dulu saya kecil, tapi sekarang saya jarang dengar juga itu. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Nanti bisa diganti tersenyum, tertawa apa. Senyum, tertawa, sukacita. Senyum, tertawa itu ekspresi sukacita, ekspresi kegembiraan. Bernyanyi, bersyukur dalam pergumulan, dalam masalah hidup, saudara bersyukur. Bernyanyi, gembira. Saya pandemi kemarin, saudara, saya jualan daging. Ya, BABI, nggak boleh bilang babi ya. Naik motor tuh hampir 4 jam, saudara. Saya berangkat jam 7 pagi, itu kadang-kadang nyampe Tangerang, itu bisa jam 11 siang. Pinggang ini luar biasa, baru kerasa.
Tapi sepanjang jalan saya bernyanyi, nggak kerasa saudara ya. Bernyanyi, bersukacita, berdoa, bersyukur. Tahun yang sebelumnya saya nge-Grab juga loh Bapak Ibu. Iya, saya gini-gini supir Grab, pakai motor saudara. Jadi tiap kali saya nge-Grab saudara, saya doa keliling. Cuma bedanya doa keliling ini dapat duit saudara. Nah ini namanya kreatif ya. Wah, kalau dapat penumpang saya doain penumpang, Tuhan jamah orang penumpang di belakang saya supaya dia percaya dan mengenal Engkau. Ada sukacita, ada kegembiraan. Karena itu saudara, kalau hati kita penuh sukacita saudara, hasilnya itu akan berbeda. Kalau saudara ngerjakan sesuatu dengan hati yang gak bersukacita, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, itu hasil juga gak maksimal. Karena itu perlunya penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan membuat kita penuh sukacita, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam pergumulan, hati kita gembira. Makanya katanya kalau hati yang gembira itu, saudara-saudara ya, imun tubuhnya kuat. Tapi kalau kita ngomel, bersungut, takut, marah, katanya imunnya nggak kuat, gampang keserang penyakit. Jadi tetaplah bersukacita. Amin. Karena itu perlu kita disertai Tuhan. Tadi kita ulang saudara yang pertama, penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Yang kedua, saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan memberikan sukacita dalam kesukaran. Saya praktekkan ini saudara dalam apapun yang saya lakukan. Sehingga kalau ada orang melayani kerja bersungut-sungut tuh saya langsung ngomong, udahlah nggak usah kamu kerjain lah. Bagus saya kerjain. Jadi saya suka ya kadang-kadang seperti masa pandemi ini saudara-saudara, paut saya itu daunnya banyak banget sampai kotornya luar biasa. Karena kalau paut saya itu ada murid, biasanya orang tuanya yang nyapu saudara-saudara. Ini karena libur berapa bulan nggak ada yang nyapu, ya saya nyapu saudara. Saya nyapu, tapi ya penuh sukacita. Saya ajarin dulu istri saya dalam kondisi-kondisi sulit, ya jangan banyak ngomel, mengeluh, bersyukur, bersukacita. Nanti berkatnya luar biasa. Jadi penyertaan Tuhan membuat kita punya sukacita sekalipun dalam kesukaran. Ya, ada beberapa teman suka nanya sama saya, Pak, kok Bapak ini kayaknya nggak pernah punya susah ya? Kok kemana-mana ketawa, hai, bercanda. Kadang-kadang di grup profil saya suka canda-candain pendeta-pendeta, saudara. Kayaknya gue nggak pernah susah. Suatu kali saya dicegat juga sama Satpam Metro, sampai sekarang dekatnya luar biasa sama Satpam. Dicegat, Pak, Bapak ini usahanya apa sih? Kayaknya kok di rumah terus, tapi banyak duitnya. Ketawa-ketawa apa? Saya bilang saya candain, saya pelihara tuyul Pak. Saya candain saudara. Kenapa saya nggak mau susah? Istri saya suka bingung, kamu tuh kayak nggak punya susah ya? Mau tidur aja katanya. Mau tidur di kasur, tidur di kursi, tidur di mobil, bisa aja tidur. Ya habis apa yang mau dipikirin? Udah ngantuk ya tidur. Ya kan? Apalagi yang mau dipikirin? Kalau punya masalah nggak bisa kita selesaikan, ngapain dipikirin? Serahkan sama ahlinya yang mempunyai masalah. Nggak punya duit, ngapain susah tidur? Saudara rugi. Nggak punya duit, Tuhan nggak punya duit, serahkan sama Tuhan. Amin, tidur, udah. Nggak punya susu, Tuhan nggak punya susu anak udah habis. Ya, makasih Tuhan, amin. Iya, saya lucu saudara. Waktu terakhir ini, istri saya terakhir ya Pak ya, udah mau selesai. Saya waktu gembala-gembala itu cerita, ketua-ketua perwil kumpul di kantor BPD suatu kali belum lama. Lalu ketua perwil 2 itu cerita sama saya, Pak, aduh benar kemarin itu gara-gara corona nggak ada ibadah, itu pemasukan gereja, nyusutnya luar biasa. Saya pusing katanya. Akhirnya saya mulai ibadah online, terus meningkat. Enggak juga sih katanya, sama aja katanya. Oh ya udah, lalu saya cerita. Saya Pak, aduh saya kesaksian. Tuhan pelihara saya itu luar biasa. Waduh nggak tahu tuh berkat dari mana aja teman saya bilang, saya cerita di teman di Tangerang. Itu nggak pernah kontak-kontak, itu setiap bulan saudara transfer buat saya. Ada jemaat, bukan jemaat sebenarnya.
nggak pernah ke gereja. Saya ajak ke gereja nggak mau. Itu nggak pernah ke gereja, saudara, nggak pernah ke gereja. Tiba-tiba, Pak, minta nomor rekening. Itu dia dipakai Tuhan tiap bulan transfer ke saya, saudara. Benar, saudara. Aduh, saya bilang cara-cara Tuhan itu luar biasa. Kemudian baru ngomong begitu, saudara. Ketua MPL, anggota MPL, penasihat BPD, ngomong, waduh, Pak Eko luar biasa ya. Bolehlah bagi ilmunya ditransfer katanya. Ya nanti Pak. Belum lama ngomong, saudara. Sorenya langsung masuk transferan, saudara. Waduh, lumayan gede sih. 1,5 juta. Dikasih mah jemaat yang dulu nggak pernah nongol. Batang hidungnya. Waduh, angel legend. Makanya Om, kalau ada jemaat yang nggak ke gereja, didoain aja. Supaya orangnya nggak nongol, duitnya yang nongol. Haleluya. Amin, Manji. Haleluya. Saya bilang, waduh, cara-cara Tuhan luar biasa. Jadi lewat kesaksian ini saya mau menutup bahwa jangan pernah takut dalam hidup ini. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Dengan cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan, tapi begitulah cara Tuhan memberkati hidup kita. Amin, Pak firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, nyanyi satu lagu, Jalanmu Tak Terselami oleh setiap hati kami. Ini saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, sempurna rancangan. Aman dan sejahtera, sejahtera. Hidupku selalu bersama, rasa keindahan. Arti kehadiran-Mu, hadirat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, damai bersama, rasa keindahan, arti kehadiran-Mu. Saudara, sore ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, tetapi kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita punya jalan keluar. Penyertaan Tuhan membuat kita punya masa depan yang cerah. Jangan pesimis, jangan lihat ke belakang, jangan lihat masa lalu saudara mungkin yang suram, karena Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh harapan buat kita di masa depan. Karena itu jangan andalkan kekuatan sendiri, lebih dekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat kita mengalami sukacita sekalipun dalam masa kesukaran. Jangan banyak pusing dengan masalah kita, serahkan pada ahlinya. Serahkan kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia sanggup memberikan damai sejahtera buat kita sekalipun di tengah tantangan hidup, di tengah badai hidup. Ada Allah yang beserta kita. Tiap kita punya masalah, ingat ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita. Dia pasti memberikan jalan keluar. Pasti. Pada
Ada seorang janda datang kepada Elisa. Janda ini berkata, Nabi Elisa, tolong saya, hambamu, suamiku meninggal, tetapi meninggalkan utang. Apa yang harus aku lakukan, Nabi Elisa? Nabi Elisa berkata, cari botol yang kosong. Ada apa yang ada padamu? Kami hanya punya satu minyak kecil di buli-buli. Elisa berkata, cari botol kosong di seluruh kota. Kumpulkan itu, isi botol kosong itu dengan minyak yang sedikit. Dan saudara tahu, ada mujizat terjadi. Minyak itu terisi penuh sampai tidak ada botol lagi untuk diisi. Dan Nabi Elisa berkata, jual minyak itu dan pakai untuk membayar hutang. Apa pergumulan kita hari ini? Apakah kita bergumul dengan hutang piutang? Doa sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jangan lihat minyak yang kecil, tapi lihat Tuhan yang besar. Hari jangan pernah lihat hidup kita yang kecil. Mungkin kita masih muda dianggap remeh sama orang. Mungkin kita orang miskin dianggap remeh sama orang. Jangan lihat kemudahanmu, jangan lihat kemiskinanmu, jangan lihat ketidakberdayaanmu, tapi lihat Tuhanmu yang besar. Tuhanmu hebat. Jangan kecilkan Dia. 5 roti dan 2 ikan yang kecil bisa dipakai oleh Yesus memberi makan 5.000 orang. Jangan lihat hari ini gaji kita yang kecil. Lihat tangan Tuhan yang besar dan hebat yang sanggup memberkati hidupmu. Dia Allah yang punya banyak cara untuk menolong kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Tiap kali saudara punya masalah, ingat kita punya Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya, kata Yesus. Aku tidak pernah membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan sendiri. Kita punya teman mungkin bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh. Haleluya, aman dan sejahtera walau di tengah. Haleluya, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu.
bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Suka dan duka kita lewati bersama Tuhan. Oh ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Oh, haleluya, anugerah-Mu besar. Besar melimpah. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar. Saudara, saya mau bersaksi, Maret yang lalu ketika istri dan anak saya di Semarang, Christopher selalu ambil tangan omanya untuk ditaruh di telinganya. Berkali-kali suruh omanya taruh tangannya di telinga. Omanya kemudian menyadari mungkin si Christopher minta didoain telinganya. Lalu si mertua saya taruh tangan di telinga mendoakan Christopher. Dan saat itu telinganya langsung sembuh. Tidak lagi keluar darah dari telinganya. Saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Maret itu saya juga sembuh dari sakit. Saya ronsen torak lagi dan putih bersih. Dokter bilang, Pak, gak ada lagi apa-apa. Bapak sembuh. Secara ekonomi Tuhan pelihara saya sampai hari ini di bulan Desember. Tuhan berkati hidup saya. Mungkin saudara hari ini ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Bergumul dengan masalah keuangan, bergumul dengan masalah yang lain. Saya tidak tahu, mungkin masalah keluarga. Karena saya juga gak pernah ketemu dengan saudara, saya juga gak tahu apa masalah saudara. Tapi kuncinya sama Bapak Ibu, penyertaan Tuhan. Dan biar di hari Natal ini, setiap kita mendapat sebuah berita gembira, bahwa telah lahir seorang juru selamat yang bernama Immanuel. Allah beserta kita. Dia datang ke dunia supaya kita tidak sendiri. Dia hadir untuk memberikan kita kekuatan, pertolongan, jalan keluar. Itu jangan pernah kita jauh dari Immanuel, Allah beserta kita. Jangan jauh dari Tuhan. Yakin 2021 saudara akan melihat cara kerja Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saya dorong jemaat Gibiwangon malam ini, setia kepada Tuhan 2021. Jangan ingat dosa masa lalu, jangan ingat kesalahan masa lalu, jangan sesali hal-hal di masa lalu. Ditatap masa depan yang penuh dengan harapan. Malam ini saya ingin berdoa buat saudara. Saudara yang mau didoakan silakan angkat tangan saudara. Saya mau berdoa malam ini buat saudara sekalian. Bapa di surga, Allah yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Hamba tidak tahu apa yang mereka alami, tetapi Engkau Allah Maha Tahu, karena Engkau sanggup melihat sampai kedalaman hati kami yang terdalam. Tuhan, apapun pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus.
kehidupan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Tuhan hari ini. Sehingga Tuhan Yesus jemaatmu akan melihat kebesaran Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. 4 abad bangsa Israel mengalami kegelapan, tetapi Yesus lahir memberikan harapan baru. Ada bintang yang muncul di tengah kegelapan malam. Itu artinya kegelapan yang kami alami tidak akan selamanya, akan muncul titik terang yang kami akan alami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan malam ini, tetapi Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kami. Tetap kami mempercaya penyertaan memberikan kami jalan keluar. Penyertaan membuat kami punya hari depan yang penuh harapan. Penyertaan yang membuat kami punya sukacita sekalipun dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Natal, Immanuel, senantiasa menyertai kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.